Setelah baca info tentang Harold Shipman, Sarah itu kirim chat ke salah satu temennya dan dia bilang, kamu tahu? Penghilang nyawa berantai dengan jumlah korban terbanyak berhasil menghabisi nyawa kurang lebih 250 orang. Dan aku bakalan mecahin rekor itu. Halo fam, balik lagi di PKK, pembahasan kasus kriminal. Di episode kali ini kita bakalan bahas tentang sebuah kasus yang dimana seorang cewek itu tuh ngefans banget, terobsesi gitulah sama para serial killer, penghilang nyawa berantai. Pokoknya nyeleneh banget lah. Ketika kebanyakan orang-orang di sana tuh pada ngefans sama K-pop idol, tokoh anime, atlet olahraga, atau mungkin para ilmuwan dan jadiin mereka sebagai sosok panutan dan idola, cewek ini tuh malah milih jadiin penghilang nyawa berantai sebagai sosok yang sangat dia idolakan. Sampai-sampai nih ya, kamar tidur dia itu penuh dipajangin poster-posternya serial killer, penghilang nyawa berantai yang terkenal-terkenal kayak Ted Bundy, terus Richard Ramirez. Di HP-nya pun, foto yang dia jadiin wallpaper sama screensaver tuh ya fotonya Ted Bundy sama Richard Ramirez. Keobsesian cewek ini tadi lama-kelamaan berevolusi menjadi keinginan untuk mengikuti jejak para serial killer yang dia idolakan. Oke, langsung aja ke pembahasannya. I hope you're ready. Sarah M. lahir pada tahun 2002. Gak ada terlalu banyak informasi yang kita bisa dapetin tentang dia karena kasus ini tuh kan terjadinya di Jerman. Nah di sana peraturan tentang privasi itu ketat banget. Jadi kita bahkan gak tahu nama lengkap Sarah ini tuh siapa. Kita cuma tahu nama dia itu ya Sarah M, entah M-nya tuh apa. Sarah ini tuh juga lebih dikenal dengan sebutan Domina Cherry, nama alias dia di internet. Waktu kecil, kehidupan Sarah ini tuh ya standar-standar aja. Dia punya hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya, nilai dia di sekolah juga bagus, punya banyak temen. Tapi semuanya ini tuh berubah ketika dia memasuki usia remaja. Di usia remaja ini, Sarah itu tiba-tiba berubah jadi anak yang problematik. Dia ini tuh jadi suka keluyuran, melanggar peraturan di sekolah. Pokoknya dia tuh suka banget ngelakuin hal-hal yang bikin orang-orang di sekitar dia itu merasa jengkel, termasuk orang tuanya. Terus nih ya, Sarah ini tuh anaknya caper banget, dia selalu ingin jadi pusat perhatian. Sampai-sampai dia itu akhirnya jadi anak yang suka berantem sama temen-temennya, bersikap kasar sama mereka. Sampai akhirnya Sarah ini tuh dijauhin dan bahkan dibully. Tapi lagi-lagi karena Sarah ini tuh suka banget jadi pusat perhatian, dibully kayak gitu dia tuh malah seneng banget. Karena dengan dibully ini tadi dia ngerasa kayak orang-orang tuh merhatiin dia. Terus di Jerman itu kan kebanyakan sekolah-sekolah itu membebaskan murid-muridnya pakai baju biasa. Nah, sebagai upaya dia supaya menjadi pusat perhatian, Sarah ini tuh dengan sengaja pakai baju yang melanggar peraturan sekolah. Kayak celana jeans robek-robek, terus make up yang tebel banget. Bahkan Sarah itu bilang ke temen-temennya kalau dia itu jual diri demi bisa beli baju-baju yang dia pakai. Pokoknya apapun dia lakuin supaya dia itu bisa jadi pusat perhatian. Di usia 16 tahun, Sarah ini tuh ditangkap polisi karena dia ketahuan pakai obat-obatan terlarang. Waktu ditangkap polisi ini tadi, dia itu agresif banget, gak sopan, ngebentak-bentak ke para polisi, bahkan sampai ngeluarin kata-kata kotor. Terus setelah ditangkap polisi ini tadi, Sarah ini tuh jadinya malah kayak suka nyakitin dirinya sendiri gitu. Bahkan dia itu terbuka banget sama orang-orang di sekitarnya. Dia bilang ke orang-orang sekitarnya kalau dia itu pengen mengakhiri hidupnya sendiri. Ada banyak banget luka sayatan di tangannya. Bahkan suatu hari, ibunya Sarah ini tuh gak sengaja ngelihat ada tali yang udah digantungin di langit-langit kamar tidur dia. Jadi kayaknya tali itu rencananya mau dipakai Sarah buat mengakhiri hidupnya. Nah ngelihat itu ibunya langsung khawatir banget sama Sarah. Jadi akhirnya Sarah ini tuh dibawa ke rumah sakit jiwa. Setelah diperiksa, Sarah ini tuh didiagnosa terkena BPD, Borderline Personality Disorder. Dan kondisinya Sarah ini tuh parah banget. Bahkan Sarah ini tuh sempat membujuk salah satu pasien yang ada di sana untuk menghabisi nyawanya sendiri. Tapi untungnya pasien ini tadi tuh gak nurutin kata-katanya Sarah.
Tapi ngelihat kejadian itu, pihak dokter yang ada di sana akhirnya menyadari bahwa kondisinya Sarah itu jauh lebih parah dari yang mereka duga. Dan akhirnya Sarah pun dirawat di sana selama kurang lebih 1 tahun. Keadaan Sarah jadi lebih parah karena di usia 17 tahun, dia ini tuh jadi terobsesi banget sama yang namanya serial K, penghilang nyawa berantai. Dan seperti yang aku bilang tadi, obsesinya Sarah ini tuh bukan kayak sekedar rasa ingin tahu, kepo, cari-cari info gitu, enggak. Sarah itu bener-bener ngerasa kalau serial K itu sosok yang membuat dia terkesima. Sosok yang sangat dia idolakan. Bener-bener sosok panutan yang membuat dia kagum. Dari sekian banyak sosok serial K yang Sarah suka, favorit dia itu adalah Ted Bundy dan Richard Ramirez. Sampai-sampai di HP dia, lock screen-nya itu adalah foto Richard Ramirez dan wallpaper HP-nya itu adalah fotonya Ted Bundy. Di sosial media, Sarah ini tuh juga sering posting tentang serial K yang dia idolakan. Jadi teman-temannya Sarah ini tuh ya tahu kalau Sarah ini tuh tertarik sama penghilang nyawa berantai. Tapi mungkin mereka mikirnya kayak ya Sarah ini cuma sekedar suka ngumpulin informasi tentang mereka aja. Karena Sarah itu juga sempat bagiin teori dia kalau Jack the Ripper itu adalah seorang wanita. Dan itulah alasan kenapa dia akhirnya itu nggak ketahuan. Jadi karena itu mungkin ya teman-temannya Sarah ini tuh sebenarnya nganggap Sarah aneh sih. Kok segitu sukanya posting tentang penghilang nyawa berantai. Tapi teman-temannya Sarah ini tuh sama sekali nggak kepikiran bahwa Sarah ini tuh mengidolakan para penghilang nyawa berantai. Sampai-sampai dia ini tuh pengen jadi seperti mereka. Di usia 17 tahun ini adalah juga saat dimana Sarah ini tuh berpacaran untuk pertama kalinya. Nah, pacarnya Sarah ini tuh adalah seorang cowok bernama Leon. Leon ini tuh agak mirip sama Sarah. Dia punya gangguan kesehatan mental, dia pernah pakai obat-obatan terlarang, dia juga pernah berurusan sama polisi. Dan semenjak mereka ini pacaran, mereka itu selalu menghabiskan waktu bersama. Udah bucin banget gitulah ya. Sampai akhirnya mereka berdua pun melakukan hubungan badan. Setelah ngelakuin hubungan badan ini, Sarah ini tuh jadi kecanduan dan pengen ngelakuinnya terus menerus. Bahkan Sarah ini tuh jadi kayak minta Leon buat nyakit dia, mukul dia, buat nambahin sensasi gitulah. Dan Leon tuh sebenarnya nggak nyaman banget, dia ngerasa nggak cocok sama hal-hal kayak gitu. Dan disinilah Leon ini tuh akhirnya tahu bahwa ternyata Sarah ini tuh punya obsesi yang nggak sehat terhadap penghilang nyawa berantai. Tapi sama halnya dengan teman-temannya Sarah, meskipun Leon itu ngerasa kayak ceweknya nggak wajar, terobsesi sama penghilang nyawa berantai, dia sama sekali nggak kepikiran kalau si Sarah ini tuh pengen jadi seperti mereka. Anyways, seiring berjalannya waktu, kelakuannya Sarah ini tuh semakin menjadi-jadi. Dia ini tuh gampang marah-marah nggak jelas, terus setiap kali melakukan hubungan badan dia tuh selalu nuntut Leon buat mukulin dia. Pokoknya setiap melakukan hubungan badan, Sarah ini tuh pengen ngelakuinnya dengan sekasar mungkin gitu loh. Dan ya, Leon semakin ngerasa nggak nyaman lah. Jadi pada akhirnya, Leon minta putus. Dan ini bikin Sarah jadi bener-bener patah hati. Dia kecewa berat, dia marah, dia jadi benci banget sama Leon. Dan mulai saat itu, Sarah jadi dendam banget sama Leon. Di bulan April 2021, sekitar sebulan setelah Leon dan Sarah ini tuh putus, perasaannya Sarah ke Leon ini tuh jadi berubah 180 derajat. Yang awalnya Sarah ini tuh bucin banget ke Leon dan pengen selalu bersama terus selama-lamanya, Sarah jadi punya dendam dan pengen menghabisi nyawa Leon. Tapi nggak sampai di situ aja. Sarah merasa bahwa menghabisi nyawa Leon aja tuh nggak cukup. Toh dari awal emang dia tuh punya cita-cita pengen jadi penghilang nyawa berantai nomor 1 di dunia. Jadi pada akhirnya Sarah memutuskan bahwa saat itu adalah saat yang paling tepat untuk memulai perjalanannya menjadi serial K, penghilang nyawa berantai. Hal pertama yang dia perlu lakukan adalah ya jelas mencari senjata yang bakalan dia gunakan. Dan Sarah pun akhirnya memutuskan untuk menggunakan pisau piknik. Nah, karena waktu itu Sarah ini tuh masih di bawah umur, dia nggak bisa beli pisaunya sendirian. Jadi dia akhirnya minta pertolongan ke salah satu temennya. Dia bilang kayak, aku mau camping nih, bantuin aku dong beli pisau buat camping, buat piknik. Dan karena alasannya kayak gitu,
temennya Sarah ini pun akhirnya setuju buat bantuin Sarah beli pisau piknik, pisau camping. Setelah itu, Sarah buka Google dan di sana dia searching tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seseorang kehilangan nyawanya setelah ditusuk di bagian leher. Dia juga searching tentang berapa lama seseorang tuh meninggal setelah ditusuk di bagian dada. Gak cuman itu, dia tuh juga sampai cari tutorial tentang bagaimana menjadi penghilang nyawa berantai. Ya, kalian gak salah dengar. Dia itu sampai googling cari tutorialnya. Emang ada ya? Gak tahu juga sih. Aku mau searching juga jadinya takut ntar dikira aku ada maksud aneh-aneh. Anyways, Sarah juga sampai googling tentang bagaimana cara para penghilang nyawa berantai itu berhasil menyembunyikan kejahatannya. Kayak, aneh banget. Kalau kamu emang pengen banget jadi penghilang nyawa berantai profesional dan gak ketahuan orang-orang, salah satu hal yang harus dihindari itu ya jangan sampai kamu googling tentang hal-hal kayak gitu di internet. Emang Sarah ini tuh gak tahu ya kalau history pencarian di internet itu bisa dilacak dengan gampang oleh polisi. Untuk ukuran seseorang yang segitu tertariknya sama hal-hal yang berbau kayak gitu, kayak aneh aja buat Sarah nggak sadar tentang hal itu, ya nggak? Tapi ya anyways, Sarah ini tuh juga sempat googling tentang siapa penghilang nyawa berantai dengan jumlah korban terbanyak. Dan di situ dia akhirnya tahu tentang Harold Shipman, seorang dokter berasal dari Inggris yang berhasil menghabisi nyawa dari kurang lebih 250 pasiennya. Setelah baca info tentang Harold Shipman, Sarah itu kirim chat ke salah satu temennya dan dia bilang, kamu tahu? Penghilang nyawa berantai dengan jumlah korban terbanyak berhasil menghabisi nyawa kurang lebih 250 orang. Dan aku bakalan mecahin rekor itu. Dan waktu Sarah ngomong kayak gitu, dia itu beneran serius, dia gak lagi bercanda. Dia emang beneran pengen jadi penghilang nyawa berantai nomor 1 di dunia dengan jumlah korban terbanyak. Karena Sarah pengen mewujudkan impiannya itu tadi, Sarah pun akhirnya berpikir tentang bagaimana cara mendapatkan sebanyak mungkin korban dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan inilah saat akhirnya Sarah mutusin buat pakai situs kencan online. Ada 2 aplikasi yang akhirnya Sarah pakai. Aplikasi yang bernama Badoo dan juga My Sugar Daddy. Dalam 2 aplikasi tersebut, Sarah menggunakan nama samaran. Dia itu nggak pakai nama aslinya. Dia pakai nama Domina Cherry. Dan di dalam profilnya, Sarah itu bilang kalau dia itu adalah cewek umur 19 tahun yang masih virgin, masih perawan. Terus dia ini tuh biseksual dan tertarik dengan BDSM. Kayak kontradiktif banget gak sih? Dia ngeklaim kalau dia itu masih perawan, tapi dia tertarik sama BDSM. Dan dari profilnya yang mengundang banget ini, akhirnya Sarah dapat banyak banget DM atau chat dari cowok-cowok yang ya bisa dikatakan genit lah ya. Karena profilnya Sarah aja kayak gitu. Ada yang ngechat Sarah dan bilang kalau dia tuh pengen jadi budak gitu-gituannya Sarah. Ada juga yang to the point banget, tanpa babi bu, tanpa pembukaan langsung bilang ke Sarah, ayo enak-enakan di mobil, kapan? Dan ya Sarah setiap kali dapat chat modelan kayak gitu tuh, dia santuy banget dan selalu ngiyain. Malah dia tuh bilang ke cowok-cowok ini kalau dia itu suka bereksperimen di atas ranjang. Suka kalau ngelakuinnya tuh dengan cara yang kasar. Dan Sarah chattingan kayak gitu tuh gak cuma sama 1, 2, 3, atau 4 cowok doang. Dalam kurun waktu 3 hari aja, Sarah itu udah ngobrol sama 224 cowok. Sarah ini tuh sampai bikin daftar kencan, 1 hari 1 orang. Jadi dia tuh udah bikin schedule gitu. Karena dia benar-benar berniat pengen menghabisi paling enggak 1 nyawa cowok setiap harinya. Sarah ini tuh juga sampai ngechat salah satu temennya dan bilang kalau dia tuh berencana nemuin cowok-cowok itu tadi dan bakalan menghabisi nyawa mereka 1 persatu setiap harinya. Dari sekian banyak cowok yang ngechat Sarah, salah satu di antaranya adalah cowok bernama Zayed. Zayed ini tuh umur 39 tahun, keturunan Iran,
Dia ini tuh 6 bersaudara, tapi sayangnya kedua orang tuanya udah meninggal. Terus Zayed ini tuh sebenarnya dari Irak, tapi dia pindah ke Jerman di tahun 2014. Dan sebenarnya dibandingin sama cowok-cowok yang lain, Zayed ini tuh ngechat Sarah ya bisa dikatakan lebih casual lah. Nggak terlalu yang kayak nakal atau gimana gitu. Malah Sarah itu yang akhirnya kayak agresif gitu ke Zayed. Dia ngajakin Zayed ketemuan malam itu juga. Dan Zayed pun ya setuju-setuju aja. Terus Sarah tanya ke Zayed, kamu punya mobil nggak? Karena di sini tuh nggak ada stasiun kereta. Terus Zayed bilang, ya aku punya mobil kok. Terus Sarah ngerespon, oke sip deh, ya udah sampai ketemu ya. Setelah janjian sama Zayed itu tadi, Sarah happy banget, dia kayak siap-siap gitu. Dia juga googling tentang gimana cara nyembunyiin tubuh manusia. Dan di tengah-tengah dia lagi siap-siap ini, Lian, mantan dia, tiba-tiba datang ke rumah Sarah buat ngambil barang-barangnya yang ketinggalan. Waktu Sarah lihat Lian, sebenarnya dia tuh sempat kepikiran mau ngambil pisau buat menghabisi nyawa Lian. Tapi akhirnya nggak jadi karena satu, Lian itu datang ke sana sama temennya. Dan kedua, sebenarnya Sarah itu berpikir kalau dalam menghabisi nyawa Lian, dia pengen menjadikan proses itu lebih spesial. Entah dia berencana mau ngelakuinnya kayak gimana, yang jelas dia tuh nggak pengen dia ngelakuinnya dengan cara yang biasa-biasa aja. Sedangkan Lian sebenarnya tuh udah kayak punya firasat gitu, udah sempat khawatir kalau Sarah bakalan ngelakuin hal yang enggak-enggak ke dia. Dan itulah alasan kenapa dia ngajak temennya buat datang ke rumahnya Sarah. Temennya nungguin di luar kan, tapi dia pesan ke temennya, nanti kalau sampai aku narik tirai yang ada di rumah itu, atau aku nggak keluar dalam waktu 10 menit, kamu harus buru-buru masuk ke dalam rumah buat ngecek keadaanku. Dia sampai bilang kayak gitu ke temennya. Tapi ya anyway, setelah ngambil barang-barangnya, Lian pun cepet-cepet pergi dari rumahnya Sarah. Jam 7:30 malam itu, Zayed ngirim chat ke Sarah dan bilang kalau dia itu lagi dalam perjalanan menuju ke sana. Baca chat dari Zayed, Sarah langsung nelpon salah satu temennya yang bernama Francisca. Tapi Francisca ini tuh nggak ngangkat teleponnya. Jadi akhirnya Sarah ninggalin voicemail dan di sana dia bilang, aku mau keluar nih. Aku bakalan menghabisi nyawa korban pertamaku. Di luar lagi hujan deras banget, doain aku berhasil ya. Terus selain itu, Sarah juga ngirimin video dia lagi joget-joget sambil bawa pisau di pinggangnya. Dia juga kirim chat. Pokoknya dia tuh kayak yang gak sabar banget gitu pengen ngelakuin aksinya. Waktu Francisca buka HP-nya dan dia dengerin voicemail yang ditinggalin sama Sarah, terus lihat video yang Sarah kirimin juga ke dia, sebenarnya Francisca ini tuh ketakutan. Dia bahkan sampai searching di Google, apakah orang yang tahu tentang rencana penghilangan nyawa itu bakalan ikut dihukum juga. Tapi anehnya, Francisca ini tuh ya nggak lapor polisi, dia juga nggak cerita ke orang lain. Kalau aku jadi dia, ya aku pasti bakal ngelapor polisi lah. Tapi anyways, nggak lama setelah itu, Sarah sampai ke terminal bus karena dia dan Zayed itu janjian ketemuan di terminal. Terus Francisca ini ngechat Sarah dan dia tanya, lah terus gimana rencana kamu buat ngelakuin itu semua tanpa ketahuan? Dan Sarah jawab, ya rencana aku mah aku bakalan bilang ke cowok itu kalau aku punya surprise buat dia. Dan aku bakalan minta dia buat tutup mata. Nah waktu dia tutup mata ini, aku bakalan nusuk dia dan menghabisi nyawanya. Dia bilang itu semua sambil ketawa-ketawa, kegirangan banget. Nggak tahu lagi deh. Jam 8.20, Zayed sampai di terminal bus dan dia dan Sarah pun akhirnya bertemu untuk pertama kalinya. Setelah bertemu itu, mereka berdua masuk ke dalam mobil menuju kabinnya Sarah. Karena dari awal Sarah itu bilang kalau, aku punya kabin nih, mau ke sana nggak gitu ya. Si Zayednya mau-mau aja. Nah, sepanjang mereka dalam perjalanan menuju kabin ini, Sarah ini tuh berusaha kayak yang ngegombal gitu ke Zayed, ngajakin ngobrol, terus ya hahihi. Terus ketika mereka sampai ke jalanan yang sepi, Sarah tiba-tiba bilang ke Zayed, lihat ini deh di HP-ku. Terus ya Zayed lihat ke HP-nya Sarah. Nah waktu lihat ke HP-nya Sarah ini, kan Zayed akhirnya nggak terlalu merhatiin ya. Dan Sarah pun menggunakan kesempatan itu buat ngambil pisau dia dan nusuk leher Zayed. Setelah ditusuk itu tadi, Zayed langsung teriak kesakitan dan dia pun berusaha buat ngelawan Sarah. Dan di sana Sarah itu benar-benar kebingungan.
karena dia sama sekali nggak berpikiran bahwa Zayed bakalan masih hidup setelah ditusuk. Dia benar-benar berpikir bahwa setelah ditusuk, Zayed bakalan langsung meninggal. Jadi ya Sarah langsung kabur dari situ, ninggalin Zayed dan juga mobilnya. Sedangkan Zayed berusaha sekuat mungkin berjalan tertatih-tatih menuju ke jalan raya buat cari pertolongan. Setelah Zayed berhasil sampai di jalan raya, dia berusaha buat berhentiin mobil yang lewat. Untungnya ada mobil yang lewat dan berhenti buat nolongin Zayed. Dan salah satu penumpang dari mobil itu ternyata adalah seorang perawat. Jadi ya dia langsung ngasih pertolongan pertama dan panggil ambulans. Waktu ambulans datang dan Zayed pun dibawa ke rumah sakit, sayangnya dia tuh gak lama setelah itu langsung jatuh koma karena keadaannya bener-bener kritis banget. Di saat yang bersamaan, Sarah ditemuin dalam keadaan lontang-lantung di sebuah desa gak jauh dari situ. Sepatunya lepas, jadi dia cuman kayak nyeker gitu. Terus celananya sobek, entah dia abis jatuh atau kena pepohonan karena dia kan lari ngelewatin area perhutanan gitu ya. Yang jelas dia itu dalam keadaan udah kayak yang aut-autan banget. Dan salah satu orang yang lihat Sarah itu dengar kalau Sarah itu lagi kayak bergumam sendiri, lagi ngomong ke dirinya sendiri. Dia bilang, "Aku adalah seorang pembunuh. Aku adalah seorang pembunuh." Nah, lihat keadaan Sarah yang kayak gitu, orang ini tadi langsung telepon polisi. 37 menit setelah Sarah ini tuh menyerang Zayed, dia pun langsung ditangkap oleh polisi. Dan menurut aku ini ironis banget sih. Sarah ini tuh bercita-cita pengen jadi penghilang nyawa berantai nomor 1 di dunia. Udah research sana sini, pengen cari tahu cara gimana gak ketahuan dan mendapatkan korban sebanyak mungkin. Dalam 37 menit aja dia tuh udah ditangkap polisi. Sebenarnya waktu polisi nangkap Sarah, mereka tuh nggak yang langsung nuduh gimana-gimana gitu ke Sarah. Karena posisinya Sarah itu keadaannya kayak gitu dan Sarah itu cewek, ya mereka tanya lah, kamu habis berantem sama cowokmu yang berusaha nyakitin kamu ya? Kamu habis melakukan perlawanan buat bela diri. Tapi Sarah itu langsung dengan santainya bilang, enggak kok, aku emang pengen habisin nyawa orang aja. Dia sama sekali nggak nutupin apapun dari polisi. Dengar pernyataan dari Sarah yang kayak gitu, ya polisi langsung nahan Sarah lah. Sedangkan di saat yang sama, Zayed itu lagi berjuang keras buat mempertahankan hidupnya di rumah sakit. Tapi sayangnya, setelah koma selama 19 hari, Zayed pun kehilangan nyawanya. Dan setelah mendengar kabar bahwa Zayed kehilangan nyawanya, Sarah ini tuh sama sekali nggak ada penyesalan. Bahkan dia tuh bilang ke orang-orang bahwa dia tuh kecewa kok dia ditangkap secepat itu. Padahal dia tuh punya rencana besar buat jadi penghilang nyawa berantai nomor 1 di dunia. Dia pengen menghabisi nyawa lebih banyak orang lagi. Pokoknya Sarah ini tuh beneran belak-belakan banget ngomongnya. Terus kalian tahu, Sarah ini tuh kan ditahan di penjara campuran gitu loh. Jadi itu penjara buat cowok dan juga cewek. Nah, kebanyakan di sana itu kan tahanannya cowok-cowok. Ceweknya cuma dikit. Jadi waktu di sana, Sarah itu jadi kayak pusat perhatian gitu loh. Tahanan yang ada di sana itu pada ngagumin Sarah, nganggep dia tuh keren. Dan Sarah jadi pusat perhatian, ya dia sangat senang sekali. Dia demen banget, orang dia itu kan emang dari awal pengen selalu jadi pusat perhatian. Bahkan waktu di penjara ini, dia itu minta uang banyak ke ibunya supaya dia bisa beli baju biar terlihat keren selama di penjara. Karena ternyata di penjara ini tuh mereka nggak pakai baju tahanan, mereka pakai baju biasa gitu loh, baju sehari-hari. Dan sebenarnya waktu dapat kabar kalau dia tuh nggak dikasih baju tahanan, Sarah itu nggak terlalu happy. Karena Sarah ini tuh sebenarnya berharap dia bisa pakai baju orange, baju warna oranye, baju tahanan, seperti para idolanya, para penghilang nyawa yang ada di Amerika. Karena kalau di Amerika kan baju tahanannya warna oranye ya. Nah, Sarah ini tuh pengen kayak gitu. Terus, Sarah ini bisa-bisanya ya, dia itu minta ibunya buat menghabisi nyawa Lian, mantan pacarnya. Dia itu masih sempat-sempatnya mikirin Lian dan pengen habisin nyawa Lian waktu dia di penjara. Dan dia nyuruh ibunya dong. Ya ibunya nolak lah. Gila aja. Ditambah lagi, Sarah ini tuh juga minta izin mau pajang posternya Ted Bundy sama Richard Ramirez di sel tahanan dia. Ya permintaan ini jelas langsung ditolak lah sama polisi. Yang bener aja.
Pada Mei 2022, sidangnya Sarah pun digelar. Dan keluarganya Zayed yang dari Irak tuh sampai jauh-jauh datang ke Jerman buat nyasiin persidangannya. Sedangkan selama persidangan, Sarah itu sama sekali nggak nunjukin respect ke keluarganya Zayed. Dia sama sekali nggak peduli, nggak menyesal. Yang ada dia tuh malah ngerasa kayak persidangan ini tuh kayak konsernya dia gitu loh. Tempat dia show. Karena di sana dia tuh jadi pusat perhatian. Dia sampai ngecat rambutnya merah, make up tebel, pakai jaket kulit baru. Dia juga sama sekali nggak nutupin apa-apa. Dia tuh bener-bener terbuka nyeritain tentang rencana dia dari awal. Dia tuh pengen jadi penghilang nyawa berantai nomor 1 di dunia. Dia pakai aplikasi kencan online buat nemuin calon korbannya. Dan dia juga bilang kalau semua ini tuh sebenarnya berawal dari Leon. Semuanya tuh gara-gara Leon, mantan pacarnya. Dia bilang kalau Leon tuh sebagai pacar sering mukulin dia, memperlakukan dia dengan kasar. Pokoknya dia tuh fitnah-fitnah Leon lah. Sedangkan Leon ternyata tuh juga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan itu. Dan waktu Sarah lihat Leon, dia tuh langsung histeris, dia berontak, mau hampirin Leon, tapi dia diamanin gitu. Entah apa yang dia mau lakuin ya, entah mau mukul Leon atau apa. Tapi ya anyways, terus kan Leon dipanggil buat memberikan kesaksian. Dan dia pun bilang bahwa semua yang dituduhin Sarah ke dia itu sama sekali nggak benar. Semuanya itu cuma fitnah. Oh juga nggak ada buktinya. Dan ya emang kenyataannya nggak kayak gitu. Pada akhirnya Sarah pun dinyatakan bersalah. Tapi karena dia masih umur 18 tahun, dia cuma dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara di Psychiatric Unit. Setelah putusan itu dibacakan, Sarah lagi-lagi cari perhatian. Dia ngangkat salah satu telapak tangan dia yang udah dia gambarin pentagram. Sama seperti Richard Ramirez. Kayak idolanya. Dia tuh segitu ngidolanya sama Richard Ramirez. Sampai-sampai bahkan di saat persidangannya, dia tuh niruin gayanya Richard. Bener-bener deh ya. Anyways, kalau kalian masih ingat tentang Francisca, temennya Sarah yang Sarah kirimin voicemail dan juga video, sebenarnya secara hukum dia itu bisa dijatuhi hukuman karena dia tahu tentang rencana penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Sarah. Tapi entah karena alasan apa, akhirnya gugatan hukum ini tuh dicabut dan si Francisca ini tuh sama sekali nggak dapat hukuman apa-apa. Menurut aku, Francisca ini seharusnya dihukum buat efek jera. Karena seandainya aja dia mau lapor ke polisi atau cerita ke orang lain yang akhirnya berani buat lapor ke pihak yang berwajib, Zed nggak bakalan kehilangan nyawanya kayak gitu. Gimana menurut pendapat kalian? Apa Sarah ini tuh udah dapat hukuman yang setimpal? Atau menurut kalian Sarah ini tuh seharusnya dihukum lebih berat? Anyways, itu tadi untuk kasus kita pada episode kali ini. Thanks for watching. I'll see you. Until next time. Bye-bye.